Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. The reading of the Word of God is taken from Acts chapter 2. Acts chapter 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, berhubungan dengan turunan Roh Kudus pada hari ini. Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. We will read from verse 1 up to verse 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita berkumpul bersama-sama. Tetapi hari ini juga adalah hari di mana kita merayakan keturunan Roh Kudus. Hari ini kita bersama-sama bertemu karena Tuhan mau kita bertemu pada hari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, sebelum mereka melakukan tugas-tugas mereka, di hari Sabat mereka harus bertemu dengan Tuhan dulu untuk diberkati, dibekali dalam rangka menjalankan tugas pelayanan mereka. Today is Sunday and we are called to meet God as our grandparents Adam and Eve supposed to come to meet God on Sunday, and this is holy tradition. Before both of them do their work, they are to meet God. So we are to meet God every Sunday because He wants to meet us, bless us, and give us everything that we need. But at the same time, we now celebrate the coming of the Holy Spirit. So as we are doing this celebration, we are remembering of great word of God. When we come together on Sunday, we remember of the work of God in creation. We remember the work of God in redemption and restoration. We remember the work of God in sanctification because of the coming of the Holy Spirit. We remember the work of God in adoption. And of course, we remember the work of God for glorification, that later on we will be glorified through the work of the Holy Spirit. Jadi saudara, hari ini sebelum saya masuk dalam penggalian firman, kita tatkala merayakan akan hari keturunan Roh Kudus yang jatuh pada hari Minggu, hari di mana Tuhan memanggil Adam dan Hawa untuk bertemu pada hari Sabat, kita diingatkan akan pekerjaan Tuhan yang hebat, yaitu pekerjaan Tuhan dalam menciptakan creation, pekerjaan Tuhan di dalam menebus kita dalam Tuhan Yesus karena Dia adalah bangkit pada hari Minggu, dan mengingat akan pekerjaan Tuhan dalam merestorasi, memperbaiki kita. Tapi juga pada hari ini kita diingat akan pekerjaan Tuhan dalam menguduskan kita, yaitu sanktifikasi, tapi sekaligus mengangkat kita menjadi anak-anak angkat Tuhan. Dan tentu hari ini tatkala kita merayakan akan hari keturunan Roh Kudus, kita lihat ke depan tentang hari di mana kita akan dimuliakan, yaitu glorifikasi. Saya harap saudara-saudara bisa ingat itu, karena itu adalah bukti the great work of God. So once we celebrate the great work of God like today, we can remember all the great work of God. Hari kedatangan Tuhan Yesus, hari di mana Dia datang untuk menguduskan kita dalam Roh Kudus, sekaligus mengingat hari ciptaan yang Tuhan buat, hari penebusan dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, dengan ini kita akan melihat temanya untuk kita pada hari ini, bahwa pada hari ini, hari Minggu, hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, Tuhan sendiri datang. Tuhan mau ketemu dengan kita dan Tuhan mau tinggal di dalam kita. The theme for the sermon today is like this. On this day, on Sunday, the day of Pentecost, God Himself comes down to meet us, to dwell in us, which is His own people.
There are three things that we're going to learn together. Number one, the coming of God, the language of God, and the glory of God. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama dalam renungan kita pada saat ini, yaitu bicara tentang bagaimana Tuhan datang, bahasa dari Tuhan sendiri, dan bagaimana Tuhan dimuliakan saat Dia datang. Dalam firman Tuhan, saudara, kita lihat Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saat Tuhan datang itu di hari Pentakosta. God came down through Holy Spirit on the day of Pentecost. Pentecost is known as the 5th day after the Passover. Jadi Pentakosta itu artinya ke-50, yaitu hari yang dihitung dari hari Paskah. Hari itu harus dirayakan oleh setiap umat percaya, umat Tuhan, orang Yahudi, orang Israel, berdasarkan Ulangan pasal yang ke-11. Itu dibicarakan tentang bagaimana mereka dipanggil untuk bertemu. Kemudian yang lebih jelas lagi di Ulangan pasal 16, saya ingin baca itu untuk kita bisa ingat. You can read in Deuteronomy 16, verse 9 to 11, and I like to read that specifically. There are 3 important feast. Itu perayaan, hari perayaan yang sangat penting. Salah satunya itu hari Pentakosta, itu backgroundnya. That is the background of this celebration, Pentecost. Deuteronomy 16, verse 9 to 11. Yang lain adalah bicara tentang hari Paskah dan kodok daun. Tapi kita fokus di ayat yang ke-9. Let's read on verse 9. 7 minggu harus kau hitung. Jadi kalau 7 minggu, berarti 7 kali 7, berarti 49. Besoknya itu sudah hari ke-50. Pada waktu itu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, harus engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari 7 minggu. Hari 7 minggu bagi Tuhan. Jadi ini dibuat untuk Tuhan. Bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukacita di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi dan yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi ini adalah perintah Tuhan untuk mereka laksanakan. Sehingga saudara lihat kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2, mereka pada hari ke-50 setelah Paskah ini berkumpul di Yerusalem. So they must come to celebrate this Pentecost in order to remember this feast. So that's why you see the context. It says that the believers came from all over the world. In verse 5 you can see that. Dalam ayat yang ke-5 dia bilang, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Makanya saudara dengar tadi ada banyak bangsa ini, bangsa itu dihitung. Pada waktu itu dianggap kolong langit karena memang kebanyakan orang ada di daerah itu. Sehingga disebut bangsa-bangsa yang begitu banyak di dalam ayat yang saudara bisa lihat ayat 9 dan seterusnya. Jadi mereka datang untuk merayakan hari Pentakosta. They came to celebrate this feast. Mereka datang untuk membawa hulu hasil-hasil pertama itu, dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka harus bersukacita. Jadi saudara bisa bayangkan itu bukan 1-2 orang. Ini pasti banyak orang. Jadi saudara, tatkala kita lihat di dalam cerita Kisah Para Rasul, orang-orang percaya berkumpul, dan kemudian Tuhan sampaikan yang bertobat 120, kemudian 3.000, kemudian 5.000. Yang memang karena
Banyak orang yang datang, Tuhan kumpul mereka di hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta adalah hari di mana mereka bawa hasil pertamanya. Hasil pertama dibawa ke Tuhan dalam bentuk hasil pekerjaan mereka. They were to bring their first fruits for God, which is just materials, which is their own work. But now you see here, people were to come to bring their first fruit, which is themselves, for God's glory. These people coming to faith. So God bring these people on the Pentecost to believe in Jesus as their first believers. So you see that way of working of God. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam membawa orang-orang bertobat kepadanya dari segala macam bangsa. Tapi cara Tuhan ini luar biasa. Tuhan memang pakai manusia, tetapi kalau saya lihat di sini, Tuhan sendiri datang. It's amazing. God Himself came. Amazing, isn't it? God Himself came to change His people to believe in Him. Kadang-kadang kita berpikir orang itu bertobat karena manusia, makanya tidak masuk akal kalau orang itu sombong. Kalau dialah yang bawa orang ini percaya, dia berdoa orang itu bertobat, dia berdoa sehingga gereja bertumbuh. That is not biblical. Tidak Alkitabiah tatkala kita bilang karena kita orang percaya. Begini banyak orang yang percaya, nanti kita lihat dalam dia punya sejarah. Dari 120 naik ke 3.000, naik ke 5.000. Memang ada Petrus dan lain sebagainya, tapi mereka itu alat saja. Peter, John, and all the apostles were only instruments of God. This text is very important. This text emphasizes that God Himself is the initiator. He Himself is the one who worked. Dia yang bekerja ini. Dan ini penting bagi kita catat. Kita ini hanya alat saja. Jadi saudara, tatkala saya renungkan kedatangan Roh Kudus, tadi saya di awal khotbah itu saya bilang, tidak bisa kita lihat kedatangan Roh Kudus tanpa kita lihat kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lihat kedatangan Roh Kudus dan Tuhan Yesus tanpa kita lihat kedatangan Tuhan di perjanjian lama, yaitu Bapa. You cannot only see the coming of God through the Holy Spirit on the Pentecost without seeing the coming of God through Jesus in the work of redemption. And you cannot only see the work of God through Holy Spirit on sanctification and redemption without seeing the work of God in creation. Amazing, isn't it? Luar biasa kan? Saya kira ini hal yang kadang-kadang orang itu tidak lihat, tapi saya bersyukur Tuhan waktu saya merenungkan ayat ini, saya merenungkan itu, saya pikir saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Dalam pekerjaan penciptaan, the work of creation of God, you see the Holy Spirit is there. And Jesus is there. Sebagai asisan God. Waktu Tuhan menciptakan dunia dan manusia, Bapa ada di situ, Roh Kudus ada di situ, anak-anak juga ada di situ. And then you can see in Genesis chapter 1, verse 26 and 27, God says, let us create in our image, creating human being. But not only working on creating man and woman, but all the work of creation is the work of God Himself. So God came to the world in the work of creation. At the same time, when man fell into sin, same thing, God came down. You can see in Genesis chapter 3, God came. But God came again through His servants, the prophets, the judge, the priest, the king. God works through them. Jadi, saudara, kita lihat Tuhan ini dalam penciptaan, Dia datang, Dia kerja.
Bapa di situ, Roh Kudus di situ, Tuhan Yesus sebagai anak Allah di situ. Tatkala manusia jatuh, dia datang lagi. Dia datang lagi lewat hamba-hambanya, rabi-rabi, imam-imam, raja-raja. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi saya mau tandaskan bahwa Tuhan kita ini beda dengan Allah-Allah lain. Makanya Tuhan tadi kita baca, Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Karena He is the only God that we must worship and believe. Because He Himself is the creator. At the same time, He is the one, is our redemptor. Dia adalah pencipta, tapi Dia juga yang menebus kita. Makanya saudara lihat lagi, sebelum kita lihat lebih dalam tentang pekerjaan sanktifikasi, kita melihat juga pekerjaan ciptaan dan pekerjaan penebusan. Tatkala Tuhan Yesus datang, kita katakan bahwa Bapa yang mengutus anaknya. The Father sent the Son to become like us. And the Holy Spirit works in the womb of Mary. And then you see again in the work of the redemption, you have the Father, the Son, and the Holy Spirit. The work of our triune God. Pekerjaan Allah Tritunggal dalam karya penebusan. Now, sekarang kita datang dalam ayat kita, tatkala hari Pentakosta dikatakan Roh Kudus turun. Kita tidak bisa lihat Roh Kudus saja datang. Tapi tatkala Roh Kudus datang, itu adalah pekerjaan Bapa dan Anak juga. Because Jesus said, I will ask the Father, and the Father and myself will send the Holy Spirit. Amazing, isn't it? Amazing. Brothers and sisters, we have to thank God for this. Kita harus berterima kasih. Kita ini apa? Who are we? Kita ini tidak ada harapan, tapi Tuhan begitu baik. Di dalam mengirim, mengutus, mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus mau datang. Sama dengan Allah sendiri mau datang. When you hear the Holy Spirit comes, we have to see that God Himself comes down. Isn't that amazing? We are sinners. But He comes. Dia datang, saudara, kalau dia datang dulu di perjanjian lama, itu datang sebagai bangsa. In the Old Testament, He come to the nation. But in the New Testament, He came down to dwell in each of us. I think that is more beautiful news. Ini berita yang luar biasa, saudara. Nanti perjanjian lama hanya bangsa Israel saja, satu bangsa. Tapi di sini, Dia datang dan tinggal di dalam kita pribadi lepas pribadi. Makanya saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Engkau adalah bait Roh Kudus. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. God says, you are the temple of the Holy Spirit. Kalau di perjanjian lama, tempel itu adalah di bait Allah. Mereka ke sana karena Tuhan ada di bait suci itu. Tetapi sekarang Tuhan katakan kita, satu-satu kita ini adalah bait kudus Allah. Menurut saya ini luar biasa. This is amazing. God Himself came down and wants to dwell in each of us. Saudara, banyak orang tuh bangga kalau dia punya teman yang kuat. Apalagi kalau dekat dengan presiden. Who don't want to be proud if he has a strong man, maybe close to president? Oh, talk a lot about that connection. But do we ever realize that we have God that more powerful than the president or any mighty man? It is God Himself dwells in us. Dia datang dan Dia tinggal di dalam kita. Dikatakan di sana, saudara, itu terjadi tatkala mereka ada di satu tempat dan terdengar suatu bunyi besar seperti tiupan angin keras, kemudian datang seperti lidah api.
Kenapa digunakan ini? Tuhan menggunakan angin. Karena memang roh itu angin. Bahasa Ibrani-nya ruach. Jadi ruach itu artinya sesuatu seperti angin yang tidak kelihatan. Jadi roh begitu. Kemudian digunakan kata api. Kenapa api? Karena pekerjaan api itu mempurifikasikan atau membersihkan atau menyucikan. Jadi ini hal yang menggarisbawahi pekerjaan Roh Kudus di dalam membersihkan dan ada dalam kita tanpa kita lihat. You cannot see the Holy Spirit. It's just like wind. But the Holy Spirit come and dwell in us without we seeing it. But at the same time, you see the fire. That's the work of the purification. To purify us. To sanctify us. And when I say about this sanctification work, then you see the change of salvation. Saudara lihat ini dia punya rantai keselamatannya. Seperti tercatat dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 dan 30. Itu catatan penting bahwa dalam itu bersama dengan sanktifikasi itu ada justifikasi, ada predestinasi, ada eleksi dan ada glorifikasi. Tentu ada adopsi di situ. Pekerjaan penebusan, pengudusan, pemuliaan, pemilihan itu semua ada dalam tercatat dalam Roma pasal 8, 29 dan 30. Makanya ayat 31 dan seterusnya Tuhan bilang di situ, tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari the love of God. You see that? When you see about the work of God through the Holy Spirit in doing the sanctification work of God, then you can see to the word of God from Romans chapter 8, verse 29, 30. That's a change of salvation. You can remember the work of God in predestination, election, calling, justification, sanctification, and glorification. Of course, you can remember of adoption in Jesus Christ. So when we see these brothers and sisters, it's amazing work of God for us. That's why God says in Romans chapter 8, verse 31 up to down, you can see this is the great love of God, and no one can separate us from the love of God in our Lord Jesus Christ. And that's why we as believers, we are people that get that grace. And that's why in John chapter 1 verse 16 it says, in Jesus we have grace after grace, blessed after blessed, mercy after mercy. And that's what it calls in Romans chapter 11 and 12, it says that is the mercy of God. And no one can come. Tidak ada yang bisa menghitung kasih Allah betapa dalamnya, alangkah dalamnya hikmat Allah. Tidak ada yang bisa menasihati dia karena begitu dalam dan baiknya Allah. Itu disebut dengan nama kasih karunia dalam nama kemurahan Allah. Oleh karena itu saudara lihat dalam Roma pasal 8 pasal 11 ayat yang ke-36. Dia bilang semuanya itu dari Tuhan, semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Romans 8, chapter 11, verse 36. All are from God, by God, and to Him alone. And that's why in the Reformed thinking and Reformed pillars, it says, number 5, Soli Deo Gloria. All to God. Because all His work, semuanya kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Makanya Roma pasal 12 dikatakan di sana, karena semua adalah kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Rasul Paulus bilang, aku menasihati kamu untuk mempersembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Because of this mercy of God, Apostle Paul said, I urge you, brothers and sisters, to offering and sacrifice yourself as a living, holy sacrifice forever. And that's the work of God again. Itulah pekerjaan Tuhan karena Dia datang. Jadi di dalam poin pertama ini saya mau menekankan saudara, Tuhan kita begitu baik. Dia datang dan menciptakan manusia dan alam semesta. Dia datang dan menyelamatkan dalam Tuhan Yesus. Dia datang dan menguduskan dalam Roh Kudus.
itu adalah berita sukacita. Makanya dalam pengajaran gereja dikatakan ini adalah pengajaran anugerah. The teaching of grace of God. We have amazing God. And that's why Apostle Paul in his letters, he always used these heavenly greetings in order to remember this amazing work of God who came and who loved us. You can always see his letter in the beginning, at the end, he always say, Charis and Shalom, Charis and Shalom, grace and peace, grace and peace. Grace means that is his love, and he came down and showed his love in creation, redemption, sanctification, glorification. Those are his grace. But at the same time, when the grace is working, then you got the peace. The peace comes out because of the grace. Shalom. You cannot get that shalom without the grace. And that's why when you say greetings, you say shalom. You have to remember the charis. Without charis, there is no shalom. Holy Spirit comes down because of the grace. Roh Kudus datang karena anugerah yang mau mengasihi kita. Supaya setelah dia ciptakan kita, kita jatuh dalam dosa, kita ditebus dalam Tuhan Yesus. Tapi setelah kita ditebus, kita harus menjadi umat Allah, anak-anak surgawi, orang-orang surgawi yang hidup dalam pengudusan, the sanctification work of God. Itu caranya begitu, supaya kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan setelah Roh Kudus turun itu atas mereka, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Itu udah poin kedua, the language of God. Saya pakai kata itu. Saya kenapa pakai the language of God, bahasa dari Tuhan sendiri? Karena bahasa, kalau sekarang saya omong bahasa Indonesia, Pak John dan Pak Kasper dan Pak John bisa paham, tapi yang tidak bisa bahasa Indonesia tidak bisa mengerti. You cannot understand me when I speak in Indonesian. But amazingly, when the Holy Spirit came, when God came down to His apostles, they spoke in heavenly language. I can say that. Everybody understood. I think this is amazing. And this reminds me of the problem that happened in Genesis chapter 11. Kejadian pasal yang ke-11, saudara masih ingat? Orang-orang membangun menara Babel, dan saat itu mereka mau mencari nama, bukan mencari nama Tuhan, mereka mencari nama. Dan akibat dosa mencari nama untuk diri, maka bahasa-bahasa muncul, maka mereka terceberai, berpisah misalnya. Tetapi saudara, tatkala Roh Kudus datang, yang tadi itu kita bicara karena hukum, karena dosa datang, orang ceberai, tapi Roh datang, orang bukan ceberai, tetapi orang menjadi satu. So the language that God came and used through these people, through His apostle, is not separated, but united. This is the work of God. Only God can do that. So then when you see this, compared to Old Testament, when the devil comes, when the evil work, when the sin there, people are separated. Sin separates people. Dosa membuat orang ceberai. Dosa membuat orang konflik. Dosa membuat orang kehilangan damai. Dosa membuat orang tidak ada sukacita. When the sin comes, you lost the peace, you lost the love, you lost the beauty of heavenly life. But when God comes, you get the peace. You understand? And you hear the good news, the heavenly news there. That is the word of God. And that's why we, as God's people, we must speak in such a way the heavenly language, so that in our language we bring unification and togetherness. They must have spirit of togetherness. Kalau dalam hidup kita yang ada adalah kejahatan dan konflik,
maka akan terjadi yaitu kesedihan. Sini roh datang, orang-orang omong satu omong begitu, tapi dengarnya berbagai macam bahasa. That is the picture of heavenly life. Ini adalah gambaran hidup di surga itu. Nanti ada begitu banyak kita datang dari segala macam dunia. Wahyu pasal yang 9 sudah bisa baca ayat itu. Ada begitu great multitude, ada begitu banyak orang berkumpul dan semua mengerti. Di surga tuh bahasanya kita mengerti, semua tidak mungkin kita mengerti. Jadi di sini kalau satu orang omong, semua mengerti bahasa yang lain, itu gambaran surga. Sekaligus, we must use kind of language like that. What's kind of language like that? That's language of love, language of peace, language of joy, language of humbleness, language of patience, language of the fruit of the Spirit. Bahasa-bahasa roh ini yang harus kita pakai. Orang zaman sekarang kan banyak ingin cari bahasa-bahasa yang lain yang ya. Tapi sebenarnya bahasa yang menurut saya surgawi itu adalah bahasa yang penuh dengan cinta kasih. Bahasa komunikasi yang penuh dengan damai. Bahasa komunikasi yang menyelesaikan masalah. Bahasa komunikasi yang ada kerendahan hati. Bahasa yang mana kita ungkapkan dengan kata-kata kita, people feel that they are living in the little heaven because of the heavenly language that they are using. We must train ourselves to use that language. Of course, we cannot do like them, but I understood differently. We are to use the heavenly language of Jesus, which is those fruit of Spirit that have to come out of our mouth, our action, our life. Kehidupan kita itu yang harus kita tunjukkan. Sehingga orang melihat bahwa kita adalah orang-orang surga, dan itu hanya bisa kalau the Holy Spirit lead us. That's why we need the Holy Spirit very much. Kita membutuhkan Roh Kudus sekali. Sangat butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena dari Roh Kudus lah yang bisa memimpin, menuntun kita yang orang berdosa ini untuk membersihkan mulut kita, lidah kita, dan hidup kita. Only Holy Spirit can clean and purify our tongue, our mind, our action. And then we see number 3, poin nomor ketiga, the glory of God. Ayat yang ke-11 saudara lihat di sana, setelah mereka bicara dalam segala macam bahasa dan orang mengerti, orang-orang Yahudi maupun pengaruh orang Yahudi di sana, mereka mendengar para rasul bicara tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya kira ini harus kita garis bawahi. They were talking about the great works of God. Saya dalam bahasa Inggris harus tekan itu kata S, karena kata S itu menunjukkan perbuatan, bukan satu saja. It's not only one. It must be a lot. That is the language of God, heavenly language. We are to talk about the great works of God. Bukankah kita cenderung untuk bicara tentang kita punya hewan? We turn to talk about our great work instead of God. But we learn here on the day of Pentecost, the people of God, the apostles of God, talking about the great works of God. What are the great works of God? Pekerjaan Tuhan yang besar itu apa? Saya summarize, saya meringkaskan. Menurut saya, pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik itu namanya berita Injil. The gospel is the good news, and that is the great work of God. But at the same time, the good news not only in the work of creation, redemption, but also sanctification, predestination, election, glorification, of course, adoption. For me, those are the summary of the great work.
pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu, yaitu pekerjaan penciptaan, pekerjaan pemeliharaan, pekerjaan pemilihan, pekerjaan penentuan, pekerjaan pengudusan, pekerjaan pembenaran, pekerjaan pengangkat sebagai anak, dan tentu kemuliaan. Jadi saudara, kalau kita mau ngomong dalam hidup sebenarnya, 7-8 poin itu kita harus ingat. Kita ingat tentang pekerjaan Tuhan di sini, ini namanya pekerjaan sanctification. When the Holy Spirit comes, the work of the Holy Spirit to sanctify us. And that's what sanctification. But at the same time, you cannot forget about the work of justification, and redemption, and restoration, and creation, and election, and predestination, and adoption, and glorification, of course, the providence of God. And that's what we call it theocenter work, the work on God. Pusat center on God. You are and me, we all supposed to talk about God's amazing work. Kita harus selalu berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan ini kita bicara saudara bukan saja dalam ibadah seperti ini. Ibadah ini kita diajak, tetapi kita harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dibicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari. It's not only listen to the word of God now, only in God's day, but we are called to do this, speaking and talking and proclaiming and sharing to many other people in our witnessing everyday life, in our work, in our family life, wherever we are called to do that. We do that with the language of heaven. We do that because the heavenly God is in us, and we can do that actually easy if we want to follow His way. Because we're not doing alone. We turn to do bad, but He wants us to do beautifully heavenly. Kita bisa buat itu dengan berbicara dan menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti sudah lihat dalam konteks selanjutnya, khotbah dari Petrus itu dia bicara lebih dalam tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan itu. You see in the next point, when Peter stood up and preached, what he was saying was just talking about the great works of God, the great works of God, the great works of God, the great works of God. And after talking about the great works of God, then people come to faith. So people believe not because of the teacher, but people believe in God because of the great works of God. Iman harus timbul karena kedengaran firman Kristus dan pekerjaan Tuhan yang besar. Supaya orang percaya kepada Tuhan bukan karena manusianya Petrus, tapi mereka percaya pada Tuhan karena Tuhan punya pekerjaan-pekerjaan besar. Sekarang kita akan kembali. We're going home, but I like you to remember this important. On Pentecost, God Himself. On Pentecost, God Himself wants to dwell in you. On Pentecost, God wants us to speak that heavenly language of love, all the fruits of faith. On Pentecost, God wants us to always talk about His love, great works, that His name is to be glorified. Saudara, kita pulang dengan mengingat summary kesimpulan dari khotbah hari ini. Bahwa pada hari Pentakosta kita mengingat akan kedatangan Roh Kudus. Tapi dengan datangnya Roh Kudus menunjukkan, menandai, menggarisbawahi Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri datang itu mengingat Dia datang di Kejadian waktu kita akan manusia. Tuhan sendiri datang waktu Dia menebus kita dalam Tuhan Yesus. Sekarang Dia datang dengan datangnya Roh Kudus. Dengan Dia datang lewat Roh Kudus ini, Dia mau tinggal dalam kita. Karena kita adalah baik Roh Kudus. Dan karena Dia tinggal dalam kita, Dia mau kita menggunakan bahasa surgawi. Dengan bahasa penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, rendah hati, dan semua buah-buah roh yang tercatat dalam Galatia pasal 5 itu, ayat 22-23. Menurut saya itu adalah bahasa surgawi.
yang mana harusnya semua orang paham. That language of heaven, everybody should be understood, no problem. Because who want to refuse the language of love and peace and joy? And then we create the heavenly, little heaven in this world because of God. By the coming of the Holy Spirit. Kita pulang saudara, mari kita pulang dengan orang-orang yang memahami ini dan membuat dunia berbeda. Karena kita adalah